Baik. Shalom Bapak Ibu, kita akan mulai belajar firman Tuhan malam ini. Saya serahkan kepada hambanya Pastor Stano Kalebtan yang akan bawa eksposisi Roma 14. Silakan Pastor Baik, Stano. baik. Terima kasih Ibu Ayu, Shalom semuanya. Saya ingin belajar untuk menyampaikan eksposisi di dalam Roma 14 ya. Nah, di dalam eksposisi Roma 14 ada bagian-bagian penekanan yang dapat kami uraikan. Nah, yang pertama saya akan bacakan ayat-ayat yang penting, yaitu di dalam ayat 5 di mana dikatakan hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Di dalam ayat 17, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Di dalam ayat 22, berpeganglah pada keyakinan engkau miliki itu, yaitu oleh kasih karunia Kristus berdasarkan kitab suci, bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggap baik untuk dilakukan. Ayat 23, tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukan berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ya, sebelum saya menyampaikan apa yang ingin disampaikan penulis, saya minta kuasa Roh Kudus untuk mengurapi dan memakai lidah bibir saya, dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pesan yang ingin disampaikan penulis Roma adalah Paulus. Nah, apa yang ingin disampaikan? Selama orang yang telah dibenarkan oleh kasih karunia dikatakan sebagai orang yang kuat imannya, janganlah mengambil sikap menghina atau menghakimi atau menilai orang lain. Jika demikian, maka pengertian mereka mengenai kasih karunia itu masih dangkal atau masih rendah. Nah, perumpamaan di dalam Roma 14 ini adalah ketika melihat orang yang lemah imannya hanya makan sayuran, yang kuat makan daging. Nah, penulis ingin mengingatkan kita untuk tidak menjadikan kedewasaan rohani sebagai ukuran untuk menilai seseorang yang lemah imannya. Jadi, jangan memakai legalisme menjadi dasar pemikiran bahwa kita kuat dan mereka tidak mentaati aturan seperti kita adalah orang yang lemah. Itu yang ingin disampaikan. Nah, marilah kita membahas eksposisi menurut penulis. Dikatakan janganlah saling menghakimi. Ya, dalam hal ini sesuatu yang tidak prinsip atau yang tidak penting. Nah, penulis ini memberikan contoh tentang orang yang lemah imannya tentang makanan. Maka itu di dalam Roma 14 ayat 1 dan 2, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan. Tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Nah, di dalam ayat ini kita akan melihat sebuah penekanan tentang lemah. Yang dimaksud dengan lemah di dalam bahasa Yunani bicara tentang asteneo. Manusia artinya manusia yang tidak berdaya, manusia yang lemah atau yang sakit. Nah, perkataan yang lemah ini berbicara tentang iman yang lemah, tetapi bukan berbicara tentang iman karena kepercayaan kepada Tuhan, tetapi lebih berbicara kepada pertentangan hati nurani di dalam diri mereka. Nah, apa yang dimaksud dengan hati nurani yang lemah? Kita akan membahasnya di dalam ayat 14 dan 23. Dan dikatakan mempercakapkan pendapatnya. Di dalam bahasa Inggris dikatakan to doubtful disputation, yang dapat saya artikan atau suatu perselisihan yang meragukan, sesuatu yang tidak prinsip atau
tidak prinsip gitu kan, tidak penting. Nah, jangan dijadikan menjadi sebuah perbedaan pendapat, ya. Nah, di dalam ayat 3 dan 4 Paulus ingin mengutarakan, ya, dikatakan janganlah engkau menghakimi, janganlah engkau menghina orang yang tidak makan, atau janganlah engkau menghakimi orang yang makan. Nah, kata menghakimi di dalam bahasa aslinya adalah presno. Secara tepatnya membedakan secara mental dan hukum yang mempunyai arti lain adalah menegur, menasihati, menghargai, mempertanyakan, menilai seseorang yang lain. Ya, nah Paulus ingin mengingatkan kepada kita di dalam sebuah maksud daripada penulis, janganlah engkau menilai seseorang dengan cara berpikir berdasarkan kebenaran sendiri. Apakah mereka makan daging atau makan sayur? Kita tidak punya hak untuk menilai mereka, apalagi menghakimi mereka. Bukankah mereka juga sama-sama milik Kristus? Kenapa kita pusing dengan dan menjadi harus diperdebatkan sesuatu hal yang prinsip dan tidak prinsip? Paulus mengatakan demikian. Nah, di dalam ayat 5 dan 6 dikatakan bahwa menghakimi saudaranya itu tidaklah tepat. Karena ini adalah masalah hati nurani seseorang. Ya, di dalam Roma 14 ayat 5 dan 6, yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain. Tetapi yang lain menganggap semua hari adalah sama. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin di dalam hatinya sendiri. Nah, setiap pribadi penuh ingin meyakinkan, marilah jangan dipusingkan dalam hal itu. Tetapi kita harus yakin akan diri kita sendiri. Siapa yang berpegang pada hari tertentu, ia melakukan Tuhan, untuk Tuhan. Nah, penulis ingin menyampaikan sesuatu hal yang terjadi, banyak orang mempermasalahkan tentang hari. Bukankah ketika kita melakukan, menjalankan hari-hari kita, bukankah semua yang kita lakukan untuk Tuhan? Pada saat kita melakukan, Tuhan juru bekerja, bukankah kita juga mengucap syukur untuk Tuhan? Kalaupun kita tidak makan ataupun makan, bukankah semua yang kita lakukan itu adalah ucapan syukur untuk Tuhan? Nah, inilah yang ingin disampaikan. Nah, penulis ingin memberikan beberapa contoh hal yang penting. Ada orang yang menganggap bahwa hari yang satu lebih penting dari yang lain. Penulis ingin menyampaikan, apakah Tuhan membedakan aspek pemeliharaan hari-hari tertentu? Penulis ingin mengingatkan bahwa manusia itu lebih banyak berbicara tentang prinsip-prinsip daripada masalah-masalah tertentu. Marilah kita berbicara tentang hal-hal yang prinsip, yang penting yang kita bicarakan. Begitu juga tentang aplikasi yang contoh dari sekadar makan daging. Nah, misalnya saudaraku, apa yang dikatakan seperti permasalahan tentang makanan daging atau sarunan. Bukankah kita harus mengetahui tentang persoalan ini? Ya, saya ambil contoh, saudaraku, satu peristiwa keadaan tradisi masa kini atau masa lampau. Pada masa itu, bukan masalah makan dagingnya yang menjadi persoalan. Bukan. Ya, kenapa begitu? Karena kita tahu pada masa itu banyak korban sembelihan yang dibagikan kepada orang miskin. Ya, apakah orang Yahudi, non Yahudi, dan daging yang dipersembahkan itu adalah daging persembahan. Nah, banyak orang Yahudi pada waktu itu menghadapi tekanan, mereka hidup di dalam keadaan kemiskinan. Nah, mungkin mereka sudah Kristen, tetapi banyak di antara mereka masih terikat oleh masa lampau, keadaan mereka, tradisi mereka. Mereka miskin, tertindas. Mau ketika mereka memakan daging, itu yang menjadi sebuah persoalan. Apakah mereka layak untuk memakan daging atau mereka mempertahankan keberadaan daging itu sebagai sebuah yang haram dari sebuah persembahan? Nah, itulah timbul perselisihan. Maka Paulus memberikan pemahaman dengan pandangan orang Kristen ketika makan daging persembahan. Haruslah engkau mengetahui tentang apa pengetahuan tentang kasih karunia yang terdapat di dalam Injil. Maka itu di dalam 1 Korintus 8 ayat 4 ditekankan tentang hal makan daging persembahan. Ya, berhala kita tahu, persembahan berhala kita tahu.
Tidak ada berhala di dalam dunia ini dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Nah, pengetahuan kasih karunia yang Paulus berikan inilah yang menjadi dasar. Harusnya kita tidak usah mempermasalahkan karena Tuhan sudah menghapuskan, Tuhan sudah menggantikan segala sesuatu dan tidak ada sesuatu yang di dunia ini. Nah, penulis ingin menerangkan tentang mengingatkan hendaklah setiap orang yakin sepenuhnya dalam hati nurani masing-masing. Ini yang menjadi sebuah penekanan. Hanya apapun yang kita lakukan, kita harus melakukannya bagi Tuhan. Bukan menggunakan hati nurani sebagai alasan untuk hal-hal yang berdosa. Ini banyak sekali terjadi pada masa itu dan di dalam Roma 14 ini penulis ingin menyampaikan, ya. Nah, akar permasalahannya di antara perselisihan itu adalah keyahudian. Orang Yahudi sangat mempertahankan tentang identitas sebagai orang Yahudi. Karena identitas sebagai orang Yahudi bagi mereka adalah sesuatu yang penting. Ya, tentu ini berkaitan dengan kebiasaan mereka mengenai pantangan makan jenis makanan tertentu atau pada hari raya mereka. Sekalipun dalam pembahasan Paulus kepada orang Yahudi di Roma yang percaya kepada Tuhan Yesus bahwa pengertian mengenai identitas mereka itu lemah berdasarkan iman mereka. Seharusnya tidak sepenting pengertian tentang prinsip-prinsip yang diuraikan Paulus di dalam pasal 14 dan 15. Saya akan membahasnya nanti di dalam ayat 14 dan 15. Nah, sehubungan dengan identitas mereka inilah, mereka harus mengerti dan menerapkan pola pikir apa yang ditulis oleh Paulus sebagai penulis Roma 14 ini. Yaitu, satu yang harus diperhatikan pertama, janganlah kita memiliki sikap untuk menilai orang, untuk menghina orang yang bertolak belakang dengan kasih karunia Allah yang diuraikan di dalam surat Roma nanti ayat 14. Nah, selama orang itu sudah dibenarkan oleh kasih karunia Allah, seharusnya mereka mengambil sikap untuk tidak menghina atau menilai orang lain. Maka pengertian mereka mengenai kasih karunia ini sangat dangkal. Jikalau mereka hanya bisa menilai menghina orang lain, apakah mereka makan daging atau makan sayuran. Kalau mereka masih menilai hal itu, Paulus katakan, pemahaman engkau tentang kasih karunia, apa yang dikatakan Injil itu sangat dangkal sekali. Nah, maka itu Paulus menguraikan lebih lanjut. Ya, di dalam ayat ke depan, di dalam ayat 7 dan 9, yaitu tentang bagaimana kita hidup sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengerti tentang pengetahuan tentang kasih karunia. Maka itu di dalam ayat 7 dan 9 dikatakan, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk diri kita sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk diri sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika mati pun kita untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab itu, Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya kita menjadi Tuhan, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun orang-orang yang hidup. Nah, jadi Paulus menekankan, penulis menekankan tidak seorang pun di antara kita hidup dalam diri kita sendiri. Kita ini makhluk sosial. Kehidupan kita terhubung dengan kehidupan orang lain. Paulus mengingatkan orang-orang Kristen yang imannya kuat, tidak ada manusia yang hidup sendiri. Hidup mati adalah milik Tuhan. Sehingga hidup mati kita ini dipersembahkan untuk Tuhan. Karena itu, apapun yang kita lakukan, apakah kita melakukan, apakah kita makan daging, apakah kita makan sayuran, itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, Kristus adalah Tuhan kita. Jadi jelas sekali bahwa kematian dan kehidupan Kristus pun dia berikan untuk manusia sebagai korban penebusan. Jadi tidak ada sebuah alasan. Nah, di dalam ayat 10 dan 12 ya,
Kalau kita menghakimi, tidaklah kita pantas. Karena kalau kita menghakimi, satu saat kita akan diperhadapkan pada penghakiman. Jelas sekali di dalam ayat 12, mengapa engkau menghakimi saudaramu? Mengapa engkau menghina saudaramu? Ingatlah, suatu saat engkau akan menghadap takhta pengadilan Allah. Ya, nah kata menghakimi ini adalah di dalam bahasa aslinya adalah Kristno. Apakah saya sudah pernah menyampaikan tentang Matius 7 ayat 1-7, janganlah engkau menghakimi, saya lupa. Nah, kata menghina di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, or why does thou set at naught, yang artinya mengapa kamu tidak peduli, ya. Di dalam bahasa Yunaninya exouteneo, artinya sama dengan menghina atau mencela atau paling tidak menghargai, tidak menpeduli orang lain. Ketika orang lain makan daging persembahan ataupun makan sayuran, ketika engkau menghakimi, engkau tidak peduli dengan mereka, nggak usah dipedulikan. Tetapi mengapa engkau menghakimi? Nah, saudaraku, di sini dikatakan, ya, penggunaan kata menghakimi, menghina yang dimaksud ini diterapkan kepada orang-orang yang mungkin masih menghakimi karena bandel, auban. Sekalipun orang itu bandel, tetapi jika kita memberikan penilaian yang buruk, ya, ini dampaknya. Pertanggungjawaban kita, sikap itulah yang akan kita diperhadapkan pada tata pengadilan Allah. Kita tidak harus menghakimi orang yang makan atau minum atau makan sayuran. Tidak perlu, bukan karena makanan dan minumannya. Tetapi ketika kita menilai orang-orang, ini yang menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan karena kita mengambil suka sikap tentang penilaian orang lain. Maka itu satu saat, maka kita diperhadapkan oleh tata pengadilan Kristus yang disebut dengan bema. Saya sudah pernah menyampaikan tentang hal ini. Ya, apa yang menjadi dasar bukan karena engkau mengalami sebuah berbicara tentang keselamatan atau kebinasaan, tidak. Tetapi ini berbicara tentang upah. Upah yang ingin diberikan kepada orang yang percaya. Saya sudah sampaikan di dalam Matius 7 ayat 21 dan 23. Tentang bukan Tuhan, aku sudah melakukan hal ini, tetapi katakan aku tidak mengenal aku. Tetapi standar daripada penghukuman tentang tata pengadilan anak berbicara tentang 1 Korintus 3 ayat 19 dan 15. Yang dikatakan karena tidak ada seorang pun yang meletakkan dasar lain dari dasar yang telah diratakan Yesus Kristus. Dasar apa? Apakah engkau dibangun emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami? Semua pekerjaan itu akan nampak pada saat nanti kita diperhadapkan oleh api pekerjaan kita masing-masing. Jika pekerjaan kita terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Jadi masalah bema bukan masalah keselamatan, bukan masalah kebinasaan, tetapi upah atau pahala. Nah, bagaimana dengan Roma 14:13? Karena itu janganlah kita saling menghakimi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan, janganlah kita membuat saudara kita jatuh tersantung. Penulis ingin menyampaikan apa yang disampaikan dengan maksud kalau kita melihat tentang khotbah Yesus di bukit, maka kita akan mendapat sebuah pengajaran. Bagaimana engkau jangan menghakimi di dalam Matius 1 ayat 1:16. Yang dimaksud di sini menghakimi bukan berdasarkan apa yang kita katakan, tetapi dengan motivasi yang salah, ya, yang sering kali kita lakukan. Nah, kita sebagai orang yang percaya tentu kita memahami. Kita sebagai orang yang mengetahui tentang kebenaran, tentu satu firman sangat selaras dengan firman yang lain. Tentu tidak bertentangan, ya. Maka itu sangat jelas sekali ada satu korelasi. Nah, di dalam ayat 14-15, ya kita lanjut, janganlah saling menjatuhkan dalam hal yang meragukan. Di dalam ayat 14-15 ini yang menjadi salah satu penekanan.
Roma 14:15, aku tahu dan yakin bahwa Tuhan Yesus, bahwa tidak ada sesuatu pun yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itu adalah najis. Jadi tidak ada sesuatu yang najis. Ya, dikatakan pemahaman penulis, ya Paulus, najis itu didasarkan pemahaman diri sendiri. Karena tidak ada sesuatu yang najis. Apa yang menjadi dasar penulis mengatakan demikian? Karena Paulus menyampaikan bahwa semua makhluk yang diciptakan Allah adalah pada dasarnya baik. Tidak ada yang najis. Apakah yang boleh dimakan atau tidak dimakan, itu berdasarkan hukum Musa sudah dibatalkan. Ya, namun ada hal lain. Secara moral, di antara mereka masih memiliki hati nurani. Nah, ini yang menjadi penekanan. Sesuatu hal yang tidak najis, sesuatu hal yang tidak berdosa, bukan karena dosa, karena sebuah legalitas, atau dosa karena pemahaman yang sama dengan dosa yang dikatakan harmatiah. Tidak. Tetapi yang dimaksud Paulus di dalam konteks ini adalah berhubungan dengan hati nurani yang berdasarkan kebiasaan-kebiasaan. Banyak orang yang mereka katakan terikat oleh hati nurani mereka, bahwa saya ambil contoh antara halal dan tidak haram. Babi berdasarkan tradisi dan kebudayaan lama haram. Nah, inilah secara seremonial sering mengikat ke hati nuranian mereka. Tetapi hal itu tidak menyangkut tentang moral, legalitas, atau seremonial, tetapi menyangkut tentang iman. Iman yang berdasarkan hati nurani, berdasarkan pengetahuan masalah keimanan, keyakinan iman yang penuh, yang berhubungan dengan hati nurani. Paulus sepenuhnya ingin meyakinkan akan kebenaran yang tidak memiliki sedikit pun keraguan. Kenapa Paulus memiliki sebuah keyakinan bahwa tidak ada yang haram dan halal? Ya, itu hanya sifatnya moral, seremonial. Nah, Paulus mengambil sebuah contoh, yaitu tentang hal keyakinan dirinya kepada Kristus, bahwa kasih karunia Allah yang diberikan dia tidak akan terpisahkan. Karena itu ia mengungkapkan dalam bahasa yang sama kuatnya, yang dia disampaikan, marilah mengerti tentang pengetahuan akan kebenaran kasih karunia Kristus. Itu yang ingin Paulus katakan. Hal yang sama Paulus ingin contohkan, yaitu tentang perkataan daripada Yesus sendiri. Di dalam Matius 15 ayat 11, dengarkanlah dan cangkamkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan keluar dari mulut itulah yang menajiskan. Inilah yang menjadi dasar daripada apa yang ingin disampaikan oleh Paulus. Tidak ada sesuatu yang najis. Ya, jadi ini yang disampaikan. Nah, lalu mari kita lihat dulu Matius 15 ayat 17 dan 18. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke atas perut, lalu dibuang ke jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut yang berasal dari hati, itulah yang menajiskan. Jadi kita harus bisa memisahkan antara makanan yang akan diminumkan dengan isi hati kita yang dikeluarkan, itu yang najis. Nah, dan oleh wahyunya sendiri, ia melampaui yang ia miliki seluruh Injil ini. Jadi pemahaman Paulus itu begitu luar biasa. Nah, Paulus mengambil contoh lain sama seperti kasus Petrus. Di dalam penglihatan Petrus, kalau kita lihat Kisah Rasul 10 ayat 10-14, dikatakan ketika Petrus merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan yang disediakan, tiba-tiba rohnya itu diliputi oleh kuasa ilahi. Maka di dalam sebuah penglihatan maka langit terbuka dan turunlah sebuah benda dari kain yang lebar yang tergantung pada 4 sudutnya yang diturunkan ke atas. Dan di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang yang haram. Mereka berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Lalu terdengarlah oleh suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah.
Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram, yang tidak pahit. Nah, diri Petrus pun sama. Mereka terikat dengan hati nuraninya dia. Tetapi sebetulnya pemahaman inilah harus dijadikan bahwa Tuhan Yesus membatalkan semua apa yang dikatakan haram. Pengetahuan pembatalan sebuah hukum Taurat, upacara, hukum perintah oleh Kristus itu berkaitan dengan perbedaan makanan daging atau non-daging di antaranya. Jadi semuanya itu sudah dibatalkan. Dan Paulus tahu bahwa semua makhluk dalam ciptaannya asli adalah baik. Sekalipun sudah dalam bentuk misalnya itu terkutuk, ya, namun demi manusia Kristus sudah menghapuskan kutukan itu dan mengkuduskannya dan digunakan untuk umat Tuhan berdasarkan kitab Injil. Kalau engkau mengetahui apa yang tercatat di dalam kitab Injil berdasarkan kasih karunia, maka orang-orang harus memahami tidak ada hal yang harus diperbincangkan. Apakah engkau makan daging atau sayuran? Dan ini sudah dipahami, seharusnya sudah dipahami oleh orang Yahudi sendiri. Dan orang sendiri sudah mengakui bahwa apa yang sebelumnya najis akan menjadi bersih pada hari-hari Mesias. Demikian juga mereka sudah menjelaskan. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 146 ayat 7, Tuhan sudah melepaskan tawanan yang akan mereka lepaskan, dan Tuhan sudah melepaskan apa yang najis. Itu sudah tercatat di dalam Mazmur 146 ayat 7. Saya ambil contoh saudaraku tentang babi. Nah, babi di dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Ibrani ris, yang berasal daripada ris, yang berarti kembali. Artinya Tuhan sudah mengembalikan kepada orang Yahudi. Ya, masalahnya, saudara, yang menjadi masalah, siapa yang menganggap sesuatu najis, baginya itulah najis. Jadi ini hati nurani. Kalau kita menganggap bahwa sesuatu najis dalam diri kita, maka itu baginya adalah najis. Kenapa bisa begitu? Karena terikat hati nurani. Apakah mungkin karena sebuah kebiasaan atau budaya lampau yang mengikat dia dengan hati nuraninya? Seakan-akan bahwa itu adalah pelanggaran. Nah, di sini Paulus sedikit sulit untuk berhati-hati menerangkan hal hati nurani ini, sekalipun Paulus yakin bahwa kebenaran kasih karunia Kristus itu adalah sebagai sebuah kebenaran. Namun Paulus tidak ingin, ketika dia menyampaikan, dia tidak ingin melukakan, melemahkan, meyakinkan orang-orang yang orang-orang yang imannya lemah. Iman yang lemah bisa bukan berarti bahwa imannya adalah sesuatu, karena imannya ini adalah sesuatu yang terikat kepada hati nurani, bukan dosa. Sekalipun siapa yang bisa mengatakan bahwa hal itu haram dan halal. Tidak ada yang bisa. Tetapi perkataan dosa ini bukan perkataan dosa secara dosa hamakiah, tidak. Tetapi dosa yang menghukum dirinya sendiri karena mereka terikat oleh hati nurani. Nah, keyakinan diri atas firman Tuhan, maka tidak ada sesuatu yang najis. Kita harus meyakinkan pengetahuan kita tentang kebenaran Kristus bahwa tidak ada sesuatu yang najis. Apakah daging dipersembahkan oleh berhala atau tidak? Itu, saudaraku, jika kita menghakimi diri kita sendiri, maka kita sebenarnya tidak mengerti tentang kasih karunia Kristus, di mana Kristus telah mati untuk kita. Janganlah kita menghakimi dengan membinasakan. Itu tercatat di dalam ayat 16, sebab kerajaan surga bukan soal penghakiman. Tetapi kerajaan surga bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu tercatat di dalam ayat 17. Nah, penerapan pengetahuan akan Kristus dan melayani Kristus ini jauh lebih penting. Kalau kita melakukan sesuatu hal yang harus kita mengerti sebagai orang yang kuat,
mengerti tentang pengetahuan tentang kasih karunia, dan kita melakukan tidak menghakimi orang, itulah yang berkenan kepada Allah, dihormati oleh manusia. Dan di dalam ayat 16-18 dikatakan, saudaraku, sorry agak panjang, panggilan tentang jauh lebih tinggi dari kerajaan Allah. Di dalam Roma 14-16 ini, saudaraku, ya, Tuhan hanya ingin bahwa penekanannya kerajaan surga, apa yang kita miliki janganlah kita difitnah oleh sesuatu hal yang mereka katakan menjadi perdebatan yang tidak penting, tetapi ingatlah bahwa kerajaan surga bukan soal makanan minuman, tetapi tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu yang kita pentingkan. Nah, di dalam ayat 19-20, gunakanlah kebebasanmu untuk membangun, bukan saling menjatuhkan. Nah, yang dimaksud dikatakan di ayat ini adalah penulis ingin menyampaikan, janganlah engkau mulai menghakimi karena makanan dan minuman yang tidak penting, yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mari, mereka punya hak kepribadi sendiri, hak mereka pribadi. Mereka tidak boleh, tentu mereka tidak boleh kebebasan itu menjadi batu sandungan yang menyinggung perasaan atau melemahkan orang lain. Tetapi marilah kita membawa damai sejahtera kepada orang lain untuk membangun. Itu yang ingin disampaikan di dalam ayat 19. Nah, Paulus ingin menegaskan juga tidak ada seorang pun yang najis. Diulangi di dalam ayat 20, semuanya adalah suci. Ya, dan menegaskan pula sesuatu yang suci yang menyebabkan saudara tersandung. Jangan. Tetapi marilah menuruti kehendak, tetapi bukan berarti menuruti kehendak hukum Taurat, bukan. Paulus sampaikan. Nah, di dalam ayat 22-23 ini adalah penekanan prinsip tentang hidup beriman. Ya, dikatakan 22 dan 23 sebagai ayat terakhir, berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki. Keyakinan akan kasih karunia pengetahuan berdasarkan kitab Injil bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri, karena hati nurani apakah dia melakukan benar nggak sesuai dengan apa yang kehendak Tuhan. Jangan, tetapi barang siapa bimbang, ya, barang siapa bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum. Dihukum oleh apa? Bukan dihukum oleh sebuah kebenaran, bukan dihukum oleh karena dia melakukan apa yang Tuhan perintah, tidak, tetapi dia berdasarkan iman. Iman segala sesuatu yang tidak berdasarkan adalah dosa. Nah, penulis ingin menyampaikan, percayalah kepada Tuhan sepenuhnya, engkau akan kasih karunia. Nah, kalau orang itu percaya akan, maka dia akan hidup dalam kebahagiaan. Karena dia tidak bimbang akan hati nurani yang mengikat dia untuk menyetujui atau tidak, makan atau tidak. Tetapi orang yang ragu-ragu akan dihukum jika dia menikmati. Babi itu enak loh. Tetapi karena dia terikat hati nurani untuk tidak makan babi, maka mereka tidak akan mengalami sebuah kebahagiaan. Kalau babi itu enak, karena dia tidak dihukum berdasarkan iman, hati nurani adalah dosa. Nah, pemahaman penulis inilah, barang siapa bimbang, ia telah dihukum, tetapi berdasarkan hati nuraninya dia. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Kebimbangan bukan masalah makan dan tidak makan, tetapi kebimbangan, keraguan karena iman hati nurani mereka lah yang mengikat mereka. Itulah yang disebut, yang ditekankan oleh penulis. Nah, Paulus menggunakan kata dosa ini berbeda dengan penggunaan Alkitab secara normal tentang harmatia. Tetapi idenya adalah, pemahaman Paulus adalah jika orang percaya yang belum dewasa melanggar kepercayaan biasa, misalnya memakan daging yang tidak suci adalah dosa, maka melanggar hati nurani. Kalau kita masih bimbang ketika makan bahwa daging itu enak, tetapi karena terikat oleh hati nurani, apakah ketika saya makan daging itu adalah berdosa, melanggar tentang kebiasaan, maka itulah salah. Ya, maka sudut pandang orang percaya yang dewasa adalah mengenai
orang Kristen dewasa adalah kita harus menentang hati nurani karena makanan. Ya, ini sebagai sebuah kesimpulan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang kedua, orang yang lemah dikutuk. Nah, dikutuk bukan karena makan, tetapi karena norma-norma hati nurani itu sendiri. Dan kata Yunani dikutuk di matanya sendiri. Bukan karena kesalahan, keadaan kesalahan permanen, bukan. Tapi norma-norma pribadi yang tidak yakin bahwa Allah menyetujui tindakannya. Itulah yang menghukum. Dan dosa itulah yang mengikat hati nuraninya, itulah yang menjadi masalahnya. Sama dengan melanggar integritas pribadi. Jika ia makan tanpa perasaan percaya diri, maka mengutuk diri sendiri karena dia melakukan. Ya, jadi inti dari ayat ini adalah untuk meyakinkan orang Kristen untuk kuat memahami orang Kristen yang belum dewasa dalam hati nurani, bukan dosa, tetapi orang Kristen yang lemah, janganlah kita menghakimi. Tetapi kita harus memiliki keiman yang kuat, yang dimiliki orang lain, supaya kita juga menghormati orang yang lemah. Nah, itulah yang ingin disampaikan oleh penulis. Jadi prinsip-prinsip yang Tuhan ingin sampaikan, penulis ingin sampaikan, kehendak Tuhan adalah orang-orang yang dewasa mengambil inisiatif di dalam memahami orang-orang yang belum dewasa, bukan sebaliknya. Itulah sebagai sebuah kesimpulan. Ingatlah, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman nurani adalah dosa. Paulus tidak memposisikan daerah abu-abu. Ya, jika kita dapat melakukannya dengan iman, maka itu adalah dosa. Itulah yang ingin disampaikan penulis, dan inilah eksposisi dari apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Terima kasih. Selesai. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan atas penjelasan yang kau berikan kepada kami. Kami percaya Roh Kudus sanggup untuk memberikan penjabaran lebih dalam lagi tentang eksposisi Roma 14 ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, saya kembalikan kepada Ibu Ayu. Ya, Amin. amin. Terima kasih banyak Pastor Stano untuk Ya, firman yang sudah sama-sama. disampaikan. Sama